Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Jumpa lagi kita di Bung ZK Show. Dia harus buka masker nih, nggak enak nih. Dengan Bang Zulkarnain Kadir dan saya Eka Saputra. Iya, kemarin kita sudah membahas tentang Tentang apa ya kemarin? 2 tahun kepemimpinan Pak Samsur dan Pak Edi Natar. Ya. Yang mana kemarin cukup kita kupas tuntas ya. Ya dengan pembangunannya. Sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit ya. Ya Nggak itu perlu belum kita tuntas-tuntas. kasih solusi ya. Cuman ya dengar ini aja lah, intermezzo aja kemarin kan. Mudah-mudahan Pak Samsur dan Pak Wagub bisa mendengar podcast kita kemarin kan. Ya. Mana tahu kita bisa undang beliau nanti ke sini. Iya. Kemudian kita membahas juga bupati terpilih di Kabupaten Bengkalis, Ibu Kasmarni ya. Bu Kasmarni ya, dan Wakil Bupati terpilih Mas Bagus Santoso ya. Semoga amanah ya. Nah, semoga amanah apa yang telah dipilih masyarakat untuk ya supaya kinerjanya visi misinya terus bisa tercapai gitu kan. Ya, kayaknya ngantuk nih. Menjahit masalah, oh, banyak cuma masalah. iya. Bukan cek aja banyak masalah. Kita pun ada juga gitu kan. Baik, jadi sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan, bukan permasalahan sebenarnya. Ini kita hanya melihat ya Om ya. Kita hanya melihat di sisi kita sebagai jurnalis ataupun apalagi Masyarakat melihat umum ya. masyarakat umum lah ya, tentang yang ada di seputaran Riau ataupun di Indonesia. Tapi karena kita tinggal di Riau, ya masalah Riau kita angkat. Oh, Riau aja ya. Ya, Riau aja. Apa bagusnya dia? Tema hari ini. Enggak. Tuh. Om Eka, saya gara-gara kita bikin podcast ini, Iya. sudah 2 episode ini banyak WA masuk sama Banyak saya. ya masuk ya. Salah satunya, Pak, tolong bicarakan masalah PSPS dia bilang. Wow, masalah PSPS. Oh iya. Dulu Sayang bukan. legenda PSPS itu. Bukan masalah legendanya, sayang juga. Riau yang begini besar ya kan. Iya. Pekanbaru yang punya lapangan bola kaki kayak gini tapi nggak ada klub bolanya gitu ya kan. Bukan hanya klub bola. Sebenarnya stadion untuk Pekanbaru pun enggak ada. Itu pun dibangun provinsi. Oh. Oh iya, Iya kan? tapi yang jelas kan ada kan. Oh, ada. Ya kan, bahkan stadion megah Iya, kita stadion lihat. utama, tingkat internasional lagi tuh. Internasional, Yang pernah bekas diadakan PON, UFC ya kan. lagi tuh. Iya, U19 tuh. Aduh, Makanya, bekas PON juga. Di anu juga di mana di Rumbai ada juga stadion. Iya, di kita Karunia ya kan. Nasution Tapi itu. klub bolanya nggak ada. Padahal ada sih PSPS. Ya kenapa ya PSPS itu? Wah, itu. Kenapa Ya. ya? Kok nggak bisa diurus gitu? Nggak bisa diurus. Permasalahan gaji juga mungkin banyak permasalahan juga. Ya bukan masalah gaji, masalah ndak lah. Itu Ya. kan sebenarnya kalau ada niat itu kan pastilah. Pasti. Ya kan? Yang jelas kita tuh mesti ada lah. Betul. Bola kaki ini peminatnya, bro, gila bro. Ya kan, udah tuh dia Laskar Pekanbaru kan menunggu udah hal-hal tuh dia kan seperti bisa ini. bawa nama Riau, bawa betul nama sekali. Pekanbaru ya Iya. kan. Betul. Ya kalau bisa Pak Gubernur, Pak Wali Kota kita Iya. duduk bareng lah ya kan. Iya. Kalaupun misalnya tidak ada PSPS, klub lain lah dibuat apa gitu. Iya, Yang dan jelas- bisa mengangkat kembali. Dulu kita punya Mega Bintang ya, istilahnya zaman dahulu lah. Ya. Ada Bima Sakti, ya kan banyak sempat tuh ya. banyak pemain-pemain bintang itu. Jadi ibaratnya PSPS itu pemain Mega Saya Bintang ingat yang sudah kecil-kecil ada. dulu kalau ada tanding bola dibawa orang tua saya loh. Waktu itu lapangan bola di anu itu dekat Di Stadion Agung Orang Tua itu. tuh ya? Oh. Iya. Wah, asik kan. Dekat sekolah saya dulu tuh. Iya. Sekarang kita nonton bola dari TV aja. Iya. Padahal kita punya stadion. Punya stadion ya, tapi sayang ya kita. Dua-dua nggak fungsional gitu nampaknya. Ya. Iya, ini hanya digunakan untuk Orang nggak punya aja bisa. Betul. Kita punya stadion. Di Betul. Pulsi pun kita. Jadi ya Jadi- kita mohon lah untuk PSPS lagi untuk kembali lagi ya pada masa jaya-jayanya waktu itu. Ya kalau nggak PSPS, klub lain lah bentuk lah gitu. Nah. Ya klub atas nama Riau kayak atas nama Pekanbaru kayak Iya. atas nama Pelalawan kayak atas nama apa gitu ya kan. Iya. Jadi ada membawa nama gitu ya. Jadi nasibnya tenggelam aja PSPS tuh sekarang. Hah? Nasibnya gimana sekarang? Di liga berapakah dia sekarang? Nah, kan begitu kan? Yalah, mudah-mudahan Iya. PSPS besok bisa ya Dia bisa lagi bangkit lah, kembali. ya kan. Iya. Ditata kembali lah. Tapi memang penataan tuh harus dia dari pemimpin. Betul.
ya kan, dicarilah jalan keluar itu. Betul. Jadi gimana, apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang situasi yang ada di kota Pekanbaru khususnya. Ibu kota Pekanbaru? Oh iya dong, ibu kota provinsi. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Banyak yang kurang. Dengan penduduk 1 juta lebih sedikit lah. 1.200.000. 1.200.000. Itu sudah masuk kota cukup metropolitan. besar. Udah cukup Metropolitan, besar. iya, Iya, cukup itu besar. Apalagi dengan biasanya kota kalau sudah 1 juta penduduknya tuh cepat sekali berkembang ya. pasti. Apalagi Pasti. Pekanbaru nih, Betul, Omega. Pekanbaru ini kan daerah strategis nih. Sekarang tuh saya dapat kabar itu, yang dulu daerah Panam tuh, aduh, Oh, iya. seuprit kecil. Dulu nggak tanggung jauh banget gitu rasanya ya. Sekarang penuhnya orang Luar itu. biasa, Ya kawan-kawan saudara kita dari daerah Iya. Sumbar. Apalagi daerah Tampan itu dari pecah lagi ya. Iya, Kebetulan ada Pak RW sini. Pak RW atau itu Pak RT di sini nih? apa kawan-kawan kita dari Sumur udah pada pindah ke sini, Pindah kan, ke sini mencari semua. anu di sini. Yang Iya, dari iya. Medan juga pindah ke sini, Betul, yang dari betul, Aceh betul, pindah ke betul. sini. Kenapa? Udah banyak Ya sekarang. berarti strategis gitu. Ya kan Pekanbaru, Riau ini. Menjanjikan sepertinya. ya. Menjanjikan untuk hidup ke depan kalau nggak ditata dari sekarang. Betul. Waduh, Berarti ada migrasi perpindahan orang itu ya. iya, Ceritanya ya. sangat cepat Iya, sekali. sangat cepat sekali. Ya kan, di samping perkembangan penduduk kita sendiri, orang luar juga masuk. ke Dulu daerah ceritanya kita. kan kalau ya ada salah satu wartawan kemarin bilang sama Nggak usah saya, lah, kita- tolong dia diangkat Pekanbaru Tempo dulu katanya kan. Hmm. Ya itu kan banyak sejarah gitu ya. Pekanbaru tuh ya batasnya Tangkerang itu. Harapan Raya itu lebih dari itu udah jauh itu. Sekarang kan kita sedih juga nengok ini itu lah masalah sampah ini ya. Iya, aduh iya. Ya kan setiap tahun masalah aja. Iya. Kota yang sudah begitu besar ya kan. Iya, harusnya Mengurus sampah aja nggak. Aduh, gimana mereka ya lihat? saat ini kan kalau sampah itu kan kalau kita lihat kan angkut apa namanya diantar terus dia ya dibuang aja gitu kan. Harusnya kalau di kota-kota lain itu sudah menjadi pendapatan, udah menjadi uang Ya. gitu. Apalagi satu hari itu hampir 700 Udah, ton ya. masyarakat itu kan kalau itu urusan pemerintah. Betul, Ya kan, betul. teknisnya bagaimana, tapi yang paling penting kan Pekanbaru ini bersih seperti iya. kayak dulu lah. Udah jarang Ya ya kan? daripada di Pura ya. Waduh. Udah jarang ya. Saya pernah lah jumpa Pak Wali Kota ya. Ya. Ya, Pak Jul pernah lihat nggak katanya? Kota Pekanbaru nih dari Jalan Ponegoro sama jalan utama kita tuh bersih apa enggak? Ya, Iya. kalau itu bersih. Kalau Sudirman jalan-jalan bersih. Coba kita masuk sedikit ke agak ke pinggir. Betul. Ya kan masuk ke pasar kemana gitu, aduh. Tapi memang banyak pendatang teman-teman saya misalnya datang dari luar kota lihat Pekanbaru ini bersih ya. Bersih di mananya? Jalan Sudirman Iya, sama jangan protokol tentunya gitu. Tentunya jangan Sudirman, protokol. Gajah Mada, Ponegoro iyalah bersih. Iya. Ah, cuma masuk ke pinggir sedikit ya kan. Iya. Nah, baru itu satu, udah tuh masalah banjir juga. Ya, Saya yakin bro, masalah banjir ini udah nggak kepikir lagi nih pemimpin kita nih Pak Wali Kota sama Pak Wakil Wali Kota, ya kan? Ini cuman pasti ya, membenahinya nanti Wali Kota yang baru. Nih apa sebab? wih, Mereka berdua ini akan habis 2022. apalagi beliau saat ini sudah menjabat hampir 8 tahun ya. 9 tahun, 9 tahun, malah tinggal ya. 1 tahun lagi dia. Iya. Mana dia terpikir lagi tuh? Saya yakin lah, enggak ada solusi lah. Jadi setiap hari hujan pasti kita banjir lah. Pekanbaru nih. Bukan banjir. Apa? Tegenang. Tegenang. Ya. Dia gini, kalau banjir tuh dia stay aja airnya gitu kan. Gitu. Kalau ini dia volume airnya banyak, Ya, ya kan. Jadi ya. paritnya kecil, makanya tegenang lah air itu. Iya. Bahasa kerennya lah. Iya, saya yakin lah Pak Wali Kota sama Pak Wakil Wali Kota kita nih Pak Pir sama Pak Ayat nggak anu lah. Kalau masalah sampah mungkin ya waktu dekat lagi lah kalau kita baca berita ya kan. Ya, kemarin Akan ada miss akan komunikasi. solusi, ya. Harusnya kan tidak perlu ada miss komunikasi begitu ya kan. Itu lah. Nah masalah Kemarin banjir Pak Pir, ini iya, masalah banjir ya. saya yakin nggak akan selesai ini. Selesainya nanti Tidak dengan- selesai atau selesai? Tidak selesai. Oh, tidak selesai. Tidak. Dengan Kan bangun IPAL sekarang itu. Instalasi pembuangan air limbah. Kan itu Itu bisa kan jadi. lain. Oh, itu jadi lain ya. Lain. Tapi bisa masuk air juga ke situ. Ya kan. Saya yakin enggak lah, apalagi dengan masa jabatan mereka yang tinggal 1 tahun lagi lah. Iya, Kalau nggak salah bulan April tahun depan sudah nggak Udah jadian habis ya. lagi Enggak mereka. terasa ya. Ya nggak terasa. iya, Sudah tuh masalah parkir juga sekarang jadi ribut juga ya kan. Oh, iya. Ada backing tertentu kayaknya. Enggak lah, kita Enggak bukan, juga. kita enggak masalah backing. Kalau masyarakat tuh nggak mikirnya masalah backing masalah Iya. ini, tapi yang jelas
tukang parkir itu jelas identitasnya pakai Ah, baju betul. parkir ya Kemarin kan? saya ribut juga tuh masalah parkir. Wah, banyak bukan orang. masalah 1.000 sekarang ini. Banyak Parkir, orang Omeka. Iya. Kalau masalah parkir tuh orang cerita itulah ya kan. Dia mungut parkir nggak pakai baju parkir. Ah. Sudah dia ngambil duit parkir nggak ada kartunya, karcisnya, betul. Ya kan? Memang kalau di dinas Kalau perhubungan hilang, itu kalau apa gimana iya, pertanggungjawabannya? pertanggung itu? jawab waktu itu saya bilang juga sama petugas parkir ya. Jadi Iya. Anda itu kalau misal parkir sini boleh, tapi Anda harus ngasih karcis ke kita. Yang herannya harus tuh masyarakat kasih. tuh berpikir dari tahun ke tahun kok nggak berubah gitu. Coba kalau parkir di tempat sana tuh 2.000 tuh motor, Pak. Wah, itulah. Di sekitaran perkotaan situ lah. Iya, tapi yang jelas tuh paling penting itu identitas. Ya. Iya, Jelas tukang parkir, Betul. jelas anunya, bajunya, Betul. udah tuh Iya. Identitasnya yang penting itu. identitasnya Iya. ada. Kalau ada apa-apa dia Iya, betul-betul bertanggung bertanggung jawab, jawab. betul. Sudah tuh ada apa karkis. Karcis, karcis wajib tuh. Ah. Untuk menjadi ini juga PAD juga bagi kita. Ya, karkis. Ya, apalagi kan PAD-nya cukup besar ya, Iya. parkir itu ya. Jadi kalau kartis itu jelas masuk uang tuh. Oh, kemana, iya. kan? Ini kan enggak kan main pungut. Iya. Tuh, Jadi kita tuh, minta tuh. berharap bahwasanya kalau ada tukang parkir, jadi bagi yang mendengar atau yang menonton ya, minta karcisnya ya. Bukan kayak Kadang-kadang begitu. susah juga. Ya, kira kan 1.000 aja berantem gitu. Ya, harusnya jelas-jelas ada Nah, tulisan harusnya parkir gratis, tapi tetap juga dia minta tuh ya. harusnya tukang itu tugas pemerintah lah, Tugas menata pemerintah, begitu iya. ya kan, masyarakat Iya. tinggal bersih aja lah, mereka udah bayar pajak, udah bayar apa Iya. ya kan. Iya, udah kita dibebani itu petugas parkir paling pantang Sudah lihatnya tuh- rame gitu ya. Ini kan kita ceritakan baru nih, Iya. sudah tuh banyak juga orang cerita kalau kita ngumpul-ngumpul nih sekarang jalan-jalan di mana-mana pun udah nggak terurus lagi, Oh iya betul. sampai orang bilang Pak Wali ini bukan wali kota Pekanbaru sekarang, Oh iya. wali kota Tenayan katanya. Oh iya. Jadi dia ngurus Fokus di Tenayan. Tenayan gitu ya. Anggaran pun larinya terbesar tuh ke Tenayan. Macam mana lagi kan? Dulu kita bukan apa-apa, jalan kita ya di daerah-daerah mana gitu. Ada juga nampak orang ngaspal jalan, apa jalan ya kan. Iya. Sekarang enggak gitu. Jadi kayaknya Kota Pekanbaru nih apa besar dengan sendirinya, kayak nggak ada yang ngurus gitu. Iya. Iya kan? Jadi memang pernah saya sindir, bukan sindir ya, kritik ya. Seperti tidak ada pemerintahan, padahal ada. Padahal ada. Iya. Ada Ya, orangnya, kayak dilepas kan? begitu saja. Ya contohlah jalan yang sekarang dibangun proyek multi years nih kan. IPAL itu. Ya itu jalan bolong, jalan rusak, debunya itu amdalnya gimana tuh? Dampak lingkungannya di daerah situ berdebu, waduh. Sudah ampun tuh. deh. Kemarin saya aja hampir jatuh lagi kemarin. Ada Gara-gara tuh anu lagi Omeka, saya lihat penataan kota sekarang, ya kan. terkesan gimana? Sekarang hampir rata-rata kita di semua jalan tuh, dulu orang bilang kan Pekanbaru ini kota ruko. Iya. Sekarang udah bisa nambah lagi loh, Iya. kota kafe. Hah? Oh, Mana-mana tuh kafe gitu. berarti kan hidup perekonomian. Iya, masalah hidup tapi ditata gitu. Oh, ditata. Ya kan, jangan setiap jalan tuh ya. Setiap ada kafe gitu. Wah, ini mah contoh lah macam kita nih kan, Iya. Jalan Arifin Ahmad nih. Kafe semua? Kafe semua. Iya. Dari Simpatiga kafe semua. Kafe semua. Masuk nanti sana kafe semua. Belumnya dari Kafe ujung semua. sana kafenya membludak lagi itu Ya, kan. maksudnya Ya, itu adalah nongkrong. penataan daerah sini memang khusus untuk ini, daerah ini untuk industri, daerah ini untuk apa ini. Jadi ada pusat tempat ini. jajanan wisata kuliner seperti sini bisa juga meningkatkan pariwisata. Ini pusat perkantoran apa. Oh iya iya. Satu berarti lagi bisa tertata. masalah. Oh banyak ya. Masalah baliho juga. Baliho. Bukan. Bukan. Iya, iya, Saya iya. lihat sekarang itulah. Iya, iya. Dulu udah disebut Pekanbaru Kota Ruko, sekarang udah Kota Kafe, Iya, kota yang kafe. ketiga Kota Kota Baliho. Iya 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 iya. Jadi satu tempat tuh wah kemana-mana aja mata kita Jadi jadi baliho aja semua ya. baliho aja isinya. Jadi, pohon aja bisa hilang bikinnya tuh ya. Gara-gara Enggak, baliho. maksudnya- Enggak juga ya. Enggak, fungsinya pemerintah itu kan menata yang Oh, macam menata, gitu, ya kan. iya. Daerah sini tuh ada berapa tiang baliho, Betul, ya betul. kan. Ini coba kita naik ke flyover kiri kanan kita lihat baliho tertutup Iya. gedung-gedung yang indah, Iya iya iya. ya kan. Di satu sisi PAD juga ya kan, di Iya. satu sisi harusnya ditata. Iya, cari PAD, tapi penataan tuh ada, gitu ya kan. Sudah tuh, Itu tergantung dinas perizinan lah gitu. itulah. jadi tapi nampaknya saya memang
Tapi banyak memang baliho-baliho yang tidak berizin tuh saya dengar. Dari yang ada tuh cuma 30% yang berizin itu. Nah, itu saya garansi itu. Itu. Saya punya data tuh. Iya kan. Jadi memang ya kita berharap lah di waktu yang sisa sedikit ini ya. Iya. Pak Semoga wali Pak kota Wali, kita sama sama Pak Pak Ayat ya kan bisa lah menyelesaikan hal-hal yang krusial. Betul. Jangan berpikirannya menyelesaikan Tenayan aja gitu ya kan. Masih Pekanbaru ini banyak. hanya bukan Tenayan. Pekanbaru ini luasnya hampir sama dengan Jakarta loh. Pekanbaru ini Laweh. Ini Lawe. Nah, bukan Tenayan aja, ya kan? Iya. Dulu Dengan Pak, 600 bukan meter, dulu 600.000 meter persegi. Dulu konsepnya Hampir sama dengan Jakarta. Dulu luasnya. konsepnya Pak Pir itu memindahkan, kalau saya nggak salah dengar ya, memindahkan pusat perkantoran itu Ya pemekaran lah beliau ya. untuk memekarkan daerah Tenayan. Nah, Ternyata karena sudah pindah dia mikirkan Tenayan, yang lainnya nggak dipikirkannya. Harusnya boleh dia berpikir memindahkan pusat pemerintahan ke Tenayan supaya jangan padat di A, di B, di Iya, C, iya. tapi yang lain jangan dilupakan gitu. Oh gitu ya. Rumbai jangan dilupakan, ya kan? Iya. Jangan nggak diurus juga lah. Ya, kita dulu berharap Rumbai lebih maju, ternyata Padang yang maju. Bisa berubah gitu peta kawan tuh ya. Iyalah, Omeka. Jadi gimana? Apa masalah Ya Pekanbaru? mungkin solusinya dari Pekanbaru itu adalah ya di akhir masa Pak Fir dengan Pak Ayat ini ya memberikan terbaik lah untuk khususnya kami yang tinggal di Pekanbaru ini. Jadi jalan tolong diperhatikan. Jalan bagus, taman-taman bagus, taman-taman ya bagus, kan? Kotanya tertata, Iya. ya kan? Lampu penerangan yang banyak mati itu tolonglah dihidup-hidupin. Perhatiin, ya Iya. kan? Sudah tuh Jangan gelap jalan. Tapi udah mulai bagus. parkir juga, Terutama parkir. tertib, ya kan? Identitas jelas, ya Betul, kan? betul. Kafe-kafe ditertibkan tadi ya. Bukan, maksud saya bukan ditertib kafe-kafe itu, tapi ditata. Ditata. Ya kan? Iya. Nah, ini kita dapat kabar ada juga jalan protokol sekarang timbul-timbul kafe itu ya kan? Di mana tuh? Ya banyak, ada di Jalan Ponegoro di mana ya kan? Iya. Oh, apalagi di Tugu Iya. situ ya. Oh, itu Iya. tempat wisata tuh. Iya, itu kan enggak secara ketentuan boleh apa enggak? Oh gitu iya. kan? Itu kan jalan protokol yang begitu Betul, ya kan? betul. Ya, nanti takut saya nanti di Jalan Gajah Mada ada pula lagi kafe. Ya, kan? Di depan kantor gubernur ada pula kafe lagi deh. Waduh. Iya. Jadi ya itulah gunanya pemimpin tuh menata yang begitulah ya kan. Betul. Kalau kita ini apalah menyampaikan aja ya kan. Kalau kita hanya menyampaikan Tapi yang paling hal penting- yang bagus ya. Sebelum kita tutup Omeka, Ya. yang paling penting ya itulah. Kalau bisa PS itu hidup kembali lah. PS, Coba ya. lah dianukan, ya kan. Itu adalah PR dari semua yang Ya, ada itu di kebanggaan bagian Hmm. pejabat-pejabat lah. Ya. Baik pun itu Pemkap, juga. Pemko ataupun Pemprov. Lucu juga provinsi lain lihat kita nih Iya. punya stadion besar. Ya kan Riau yang katanya begini, Dua Pekanbaru kata stadion begini. utama di situ ya, Nggak satu punya di- klub bola Iya. kan aneh gitu ya kan. Sayang sekali ya. Gimana? Kayaknya jangan lama-lama lagi. Betul, nanti kalau lama-lama nanti Bosen juga orang dengarnya. Ya kan? Ya Ini Pak rumah Pir. saya pun udah mau habis nih. Pak Pir, Pak Ayat. Pak Ayat ya kan, yang sehat ya Iya, kan, sehat. di masa sisa yang sedikit ini kerja yang mengenakan semua pihak lah ya kan. Kami doakan Betul. selamat sampai di akhir masa jabatan, Betul. amanah ya Amanah, kan, selalu amanah. terus, Selalu memberikan udah yang tuh, terbaik bagi warga Pekanbaru. ya khususnya. kompak, Kompak. ya udah tuh saya risau juga kadang-kadang. Tiap tahun ada aja mutasi di Pekanbaru nih kan berganti terus pejabat. Pokoknya tahun anggaran baru, Iya. pelantikan Pelantikan dia ya? bilang ya Oh, kan. gitu ya? Tapi mungkin ada yang putra-putra terbaik mungkin dipilih sama beliau. Ya nggak tahu lah masalah, cuman heran juga. Tiap tahun berubah, belum orang ini matang di posisi ini pindah lagi dia, belum matang di posisi pindah lagi gitu ya kan. Jadi idealnya kan memang 2 tahun ya. Nah 2 tahun lah ya kan, ini Iya, tiap tahun ada yang ini Ada kan. yang beda ya. Pusing juga baca beritanya. ya Betul, kan? betul, Nah, betul. Ya deh. Ya Itu baik aja, pemirsa, Meka. jadi memang podcast kita ini adalah hanya berceloteh. Dalam arti kata kita memberikan masukan juga untuk pemerintah, bukan menjudge seseorang. Masalah mau diterima atau enggak ya terserah aja lah ya. Yang penting kita punya- bercakap aja ya enggak. Yang pasti kita bukan menjudge seseorang, tapi kita melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota dan Oke. kabupaten. Ya. Oke, saya Eka Saputra dan Ya, Julkarnain Kadir. kami mohon izin dan jangan lupa subscribe. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.